Dalam setiap aksi, ada mereka yang memastikan keselamatan bagi para peserta aksi. Di dalam Aksi Indonesia Gelap, ada tim para medis jalanan yang memberikan perlindungan medis terhadap para peserta aksi di tengah kerumunan massa aksi yang menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Dan mereka menjadi garda terdepan. Lantas, seperti apa jalannya aksi hari ini? Dan bagaimana peran mereka di lapangan? Yuk, simak liputanku berikut ini. Gerakan aksi perlawanan tak hanya soal mengangkat spanduk atau meneriakkan tuntutan, tapi juga melakukan kerja-kerja perawatan. Di tengah riuhnya aksi tagar Indonesia Gelap, kerja-kerja perawatan sering luput dari sorotan. Badan PBB untuk Perempuan UN Women mengartikan kerja perawatan sebagai produksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh fisik, sosial, kesejahteraan mental, dan emosional, termasuk untuk mereka yang sehat dan bekerja. Para medis jalanan dan penyedia logistik menjadi nadi yang menjaga keselamatan serta energi masa aksi. Vero, para medis jalanan mengungkapkan bahwa kelompok mereka terbentuk sejak 2019, bukan organisasi formal, melainkan kumpulan individu yang berinisiatif mengisi kekosongan layanan medis di tengah aksi. Seiring waktu, kebutuhan ini semakin mendesak, terutama saat kekerasan meningkat dan tekanan aparat mengancam keselamatan massa. Kita bisa melihat bahwa akses utamanya seperti ambulans dan tenaga medis yang profesional itu terbatas. Jadi teman-teman yang memang memiliki sedikit pemahaman tentang pertolongan pertama itu kemudian melakukan beberapa kali pelatihan gitu ya untuk bisa dapat membantu masa aksi yang saat itu dalam kericuhan mengalami luka-luka. Aksi protes menjadi penuh risiko ketika aparat keamanan membubarkan massa dengan kekerasan, mulai dari penggunaan gas air mata, pukulan, hingga penangkapan sewenang-wenang. Kekerasan itu bisa berujung cedera serius bahkan kematian. Karena itu, mereka melihat perlawanan juga berarti memastikan keselamatan dan kesehatan massa aksi. Kami berekspresi tidak hanya dengan menaikkan spanduk atau yang lain, tapi kami juga memberi bantuan berupa para medis gitu kan. Jadi kalau dibilang seberapa penting aksinya, ini penting banget. Aksi apapun penting, isu apapun penting bagi kita. Selama kita masih di lintas negara, maka kita harus terus berjalan. Bagi Julfikar dan banyak lainnya, keterlibatan mereka lahir dari kemarahan dan kepedulian. Ini bukan soal bayaran, melainkan solidaritas terhadap ketidakadilan yang mereka saksikan. Kami betul-betul berkumpul karena sama-sama marah, karena sama-sama muak dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Bagi siapapun kalian yang menuduh kami dibayar, tidak. Kami ambil cuti kami ambil semua harta kami yang bisa kami sumbangkan untuk menyuarakan. Selain itu, Britania Sari dan kawan-kawan menunjukkan solidaritas logistik dengan menggandeng para pedagang UMKM. Mereka resah terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Minimnya peredaran gas LPG beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti dampaknya terhadap kehidupan para ibu, terutama dari kelompok marginal. Ini adalah bentuk support kepada teman-teman mahasiswa dan juga kepada masyarakat lain yang turun ingin menyampaikan aspirasinya. Ada sebuah kekecewaan sebenarnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini tidak lagi pro rakyat. Lalu setelah itu banyak sekali pemangkasan anggaran, terutama di sektor-sektor yang sebetulnya sangat penting sekali dan berdampak kepada masyarakat, terutama di kesehatan dan pendidikan. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan kehadiran kerja-kerja perawatan merupakan cahaya terang di tengah kondisi Indonesia yang semakin gelap. Bivitri melihat dukungan itu sebagai cerminan harapan rakyat pada masa aksi. Jadi saya kira ini pertanda baik. Kalau saya ingat 98 dulu kan juga ada Suara Ibu Peduli yang bagi-bagi makanan. Kok sama gitu? Artinya sudah ada kegelisahan yang sama. Makanya kita semakin harus menguatkan barisan. Pakar gender Universitas Indonesia Haryati Sinaga menekankan kerja ini memperpanjang daya juang perlawanan. Meski kerap dianggap sepele, peran ini menjadi tulang punggung keberlangsungan gerakan sosial. Justru kita melihat ini perjuangannya tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi akan menjadi perjalanan yang panjang gitu. Sehingga menurut saya
kerja perawatan ini perlu dilakukan secara bersama-sama, kemudian disoroti juga mendapatkan peran yang penting di dalam pengorganisiran gerakan sosial masyarakat. Masa aksi masyarakat sipil dari berbagai latar belakang menyepakati pentingnya kerja-kerja perawatan dalam gerakan mereka. Peserta aksi cengek pernah merasakan langsung peran para medis jalanan yang membantunya pada aksi terdahulu. Hadirnya para medis jalanan ini ya bagi gue ini salah satu langkah yang baik dari teman-teman sebagai bentuk untuk mengisi kekosongan ruang di mana para medis yang seharusnya bisa tersedia untuk masyarakat ketika kondisi darurat seperti ini itu diisi oleh teman-teman para medis jalanan, dan gue berterima kasih banyak kepada teman-teman para medis jalanan. Riva, salah satu masa aksi, menilai bahwa selain para medis jalanan, bantuan logistik dan konsumsi selama aksi menjadi harapan bahwa kerja-kerja perawatan bisa memperkuat solidaritas dan perlawanan ke depannya. Dari tadi tuh banyak banget yang keliling-keliling bolak-balik bagi-bagiin minuman gratis, makanan gratis, terus juga ada yang bagi-bagi jas hujan. Terus udah gitu juga bisa ngelihat kayak ada banyak teman-teman yang udah menyediakan kayak layanan medis gitu apabila ternyata nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu sih. Jadi kayak sebenarnya gotong royong tuh masih ada banget di sini, masih tercerminkan. Semoga kedepannya kita lebih solid gitu. Oke, Sekutu Progresif. Aksi Indonesia Gelap bukan hanya sekedar soal tuntutan, tapi juga lebih dari itu adalah solidaritas. Seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa narasumber yang kita temui, meskipun di tengah pemerintah saat ini yang begitu gelap dan tidak ada harapan, tapi harapan itu ada di masyarakat, ada di solidaritas warga, ada di bantuan-bantuan yang diberikan oleh warga dengan makanan, kemudian adanya para medis jalanan yang banyak membantu teman-teman para peserta aksi yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, seperti apa tanggapanmu? Simak terus Progresif.